Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 mempresentasikan hasil diskusi kami. Judulnya yaitu adalah keluar dan masuknya kembali Indonesia sebagai anggota PBB. Yang pertama adalah sejarah Indonesia awalnya saat Indonesia menjadi anggota PBB. Pada tahun 1945 saat kemerdekaan Indonesia diumumkan, Indonesia ini masih dalam kondisi belum stabil baik dari segi politik, ekonomi, dan keamanan. Dalam keadaan yang baru saja mereka, Indonesia ini membutuhkan bantuan dari negara lain untuk memenuhi kebutuhan yang tidak dapat diperoleh dari dalam negeri sendiri dan juga dalam mencapai kepentingan nasionalnya. Selain untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan nasional, tujuan lain Indonesia bergabung dengan organisasi seperti PBB ataupun kerjasama lainnya adalah untuk menunjukkan keberadaannya di dunia internasional serta diakui sebagai negara yang merdeka. Oleh karena itu, Indonesia menjalin hubungan kerjasama dengan negara lain baik dalam bentuk bilateral, multilateral maupun melalui organisasi internasional. Nah, sejak memproklamasikan kemerdekaannya, salah satu di antaranya Indonesia ini bekerja sama dan memiliki hubungan dengan PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kemudian Indonesia ini bergabung dengan PBB pada tanggal 28 September 1950 sebagai anggota yang ke-60. Dengan demikian, secara tidak langsung kemerdekaan Indonesia telah diakui oleh negara-negara lain yang juga berada di PBB dan memiliki kedudukan yang sama dengan 59 negara anggota lainnya. Setelah sangsaka merah putih dikibarkan di depan gedung markas besar PBB, Indonesia memiliki hak yang sama dengan negara lainnya untuk ikut menciptakan dan melaksanakan ketertiban dan perdamaian dunia serta dapat turut serta memecahkan permasalahan dunia. Nah, setelah saya menjelaskan tadi berapa masuknya Indonesia ke dalam PBB, kemudian 15 tahun setelah bergabung, Indonesia melalui surat resmi Menteri Luar Negeri yaitu Dr. Subandrio tertanggal 20 Januari 1965 menyatakan bahwa Indonesia keluar dari PBB sejak tanggal 1 Januari 1965. Keputusan Indonesia untuk keluar dari PBB inilah karena terpilihnya Malaysia sebagai anggota tidak tetap DKPBB dan juga merupakan puncak kekecewaan Indonesia terhadap PBB. Terpilihnya Malaysia sebagai anggota PBB. Sebelumnya pada tanggal 31 Desember tahun 1964, Presiden Soekarno telah menyatakan ketidakpuasan terhadap PBB dan mengancam akan keluar dari PBB apabila PBB menerima Malaysia sebagai anggota tidak tetap. Ketidaksetujuan menentang Indonesia terhadap pencalonan Malaysia sebagai anggota tidak tetap karena Indonesia mengalami konflik yang berkepanjangan sejak dimulai kemerdekaannya Malaysia dan Soekarno yang anti barat Malaysia sebagai suatu ancaman bagi revolusi. Indonesia merupakan langkah kolonialisme dan imperialisme Inggris, Sukayani, Umang, Sodono, Kristo, dan Raharjo, sehingga diterimanya Malaysia sebagai anggota tidak tetap, sama halnya dengan memberikan pengakuan Federasi Malaysia Indonesia anggap sebagai boneka Inggris, dan akan mengembangkan kebahayaan Indonesia terhadap Malaysia, walaupun ada alasan lain mengenai keluarnya Indonesia dari PBB. Organisasi internasional tersebut sebelumnya pada saat Malaysia dicalonkan untuk menjadi anggota tidak tetap PBB, Indonesia sudah menunjukkan penolakan terhadap pencalonan Malaysia. Bahkan, Presiden Soekarno mengancam akan keluar dari PBB apabila benar terpilihnya Malaysia menjadi anggota PBB tetap. Kepala Perutusan Tetap RI di PBB, Sekretaris Jenderal PBB Utan Sukayani, Umang, Sudono, Kristato, dan Raharjo. Pada tanggal 31 Desember tahun 1946, Presiden Soekarno berpidato. Dalam pidatonya tersebut, ia menyatakan ketidaksetujuan atas pencalonan Malaysia pada hari itu juga. Kepala Perutusan Tetap Republik Indonesia untuk PBB menyatakan isi pidato Presiden Republik Indonesia kepada Sekretaris Jenderal PBB Soekarno yang ingin disampaikan kepada PBB di Iran, Indonesia Radio IRB World, yang isinya agar anggota PBB tidak mendukung masuknya Malaysia ke PBB, agar anggota PBB lebih memilih tetap tinggalnya Indonesia dalam PBB daripada mendukung masuknya Malaysia ke dalam Dewan Keamanan PBB, memperingatkan PBB Indonesia bersekutu akan melaksanakan niatnya. Namun, ancaman Indonesia yang menyatakan akan keluar dari PBB tidak mendapatkan respon yang baik dari PBB. Bahkan pada tanggal 7 Januari
tahun 1965, Malaysia terpilih menjadi anggota PBB tidak tetap. DKK PBB sehingga Indonesia mengambil keputusan untuk keluar dari keanggotaan PBB. Sesuai surat resmi Menteri Luar Negeri dari Dr. Swe Badrio tanggal 20 Januari tahun 1965 yang menyatakan bahwa Indonesia keluar dari PBB secara resmi pada tanggal 1 Januari tahun 1965. Sukayandi, Umang, Sodono, Kristo, dan Raharjo. Setelah Indonesia memutuskan untuk keluar dari keanggotaan PBB, Indonesia menjadi terasingkan dari pergaulan negara-negara dunia. Keluarnya Indonesia dari keanggotaan PBB membuat ruang gerak Indonesia menjadi sempit. Hal ini membuat Indonesia tidak dapat memenuhi kebutuhan dan kepentingan nasionalnya yang dapat dipenuhi sendiri, melainkan membutuhkan bantuan asing atau negara lain dalam memenuhannya. Oleh karena itu, setelah pergantian pemimpinan dari Presiden Soekarno ke Presiden Soeharto, Indonesia merubah pula sikap terhadap PBB. Indonesia di bawah pimpinan Presiden Soeharto, Indonesia menyatakan keinginannya untuk kembali menjadi anggota PBB pada sidang pada 3 Juni 1966. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR mendesak pemerintah untuk mengusahakan agar Indonesia kembali menjadi anggota PBB, yaitu Puji Astuti, Tamtomo, dan Suparno pada tahun 2007. Kemudian keinginan Indonesia kembali menjadi anggota PBB disampaikan melalui pesan kepada Sekretaris Jenderal PBB pada tanggal 19 September 1966. Keinginan Indonesia itu disambut hangat pada Majelis Umum PBB pada 28 September 1966. Wirahuda 2015, Indonesia kembali menjadi anggota PBB untuk melanjutkan kerjasama penuh dengan PBB. Indonesia juga kembali melanjutkan partisipasinya dalam sesi ke-21 sidang Majelis Umum PBB. Perubahan sikap politik luar negeri Indonesia pada masa itu dipusatkan pada perbaikan citra Indonesia di mata dunia dan pembangunan ekonomi Indonesia yang terpuruk pada masa pemerintahan Presiden Soekarno. Indonesia kembali menjadi anggota PBB dengan mengirimkan 5 perwakilannya, yaitu Adam Malik, Laksmana Udara Lismi Nur Yadin, Muhammad Yusuf, LN Palar, dan Ruslan Abdul Ghani. Kembalinya Indonesia menjadi anggota PBB menjadi sambutan baik dari beberapa negara di Asia. Bahkan dari pihak PBB sendiri, sambutan baik PBB terhadap kembalinya Indonesia menjadi anggota PBB ditunjuk dengan dipilihnya Adam Malik sebagai Ketua Majelis Umum PBB pada tahun 1971. Tidak hanya kembali menjadi anggota PBB, tetapi Indonesia juga memperbaiki hubungan dengan beberapa negara seperti Malaysia, India, Filipina, Thailand, Australia, dan sejumlah negara lain yang sempat hubungannya tidak baik dengan Indonesia, renggang pada masa pemerintahan Presiden Soekarno. Yang kedua yaitu Indonesia masuk kembali menjadi anggota PBB. Pada saat Indonesia keluar dari keanggotaan PBB, negara ini menghadapi isolasi dari negara-negara dunia dan ruang geraknya menjadi terbatas. Indonesia menyadari bahwa untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan nasionalnya, negara ini memerlukan bantuan dari negara lain. Oleh karena itu, setelah pergantian kepemimpinan dari Presiden Soekarno ke Presiden Soeharto, Indonesia mengubah sikapnya terhadap PBB. Pada tanggal 3 Juni 1966, DPR mendesak pemerintahan untuk berupaya agar Indonesia kembali menjadi anggota PBB. Pesan tersebut kemudian disampaikan kepada Sekretaris Jenderal PBB pada tanggal 19 September 1966. Keinginan Indonesia untuk kembali menjadi anggota PBB disambut baik oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 28 September 1966. Indonesia kembali menjadi anggota PBB untuk melanjutkan kerjasama penuh dengan organisasi tersebut. Negara ini juga melanjutkan partisipasinya dalam sesi ke-21 sidang Majelis Umum PBB. Perubahan sikap politik luar negeri Indonesia pada masa itu fokus pada perbaikan citra Indonesia di mata dunia dan pembangunan ekonomi yang mengalami kesulitan saat pemerintahan Presiden Soekarno. Dengan kembali menjadi anggota PBB, Indonesia dapat mengembangkan hubungan dengan negara-negara lain, memperkuat kerjasama internasional, dan memperbaiki posisinya di panggung dunia. Sejak saat itu, Indonesia telah berperan aktif dalam berbagai inisiatif dan program di tingkat internasional sebagai anggota PBB. Indonesia kembali menjadi anggota PBB dengan mengirimkan 5 perwakilan, yaitu Adam Malik, Laksamana Udara Rusmi Nur Yadin, M. Yusuf, LN Palar, dan Ruslan Abdul Ghani. Kembali Indonesia menjadi anggota PBB mendapatkan sambutan baik dari beberapa negara di Asia, bahkan dari pihak PBB sendiri. Sambutan baik PBB terhadap kembalinya Indonesia menjadi anggota PBB ditunjukkan dengan dipilihnya Adam Malik sebagai Ketua Majelis Umum PBB tahun 1971. Tidak hanya kembali menjadi anggota PBB, tetapi Indonesia juga memperbaiki
hubungannya dengan beberapa negara seperti Malaysia, India, Filipina, Thailand, Australia, dan sejumlah negara lainnya, yang sempat hubungannya dengan Indonesia renggang pada masa pemerintahan Presiden Soekarno. Imperialism. I detest colonialism, and I fear the consequences of their last bitter struggle for life. We are determined that our nations and the world as a whole shall not be the plaything of one small corner of the world.